Bola kita. Halo, selamat pagi Bapak Ibu yang sudah gabung di Zoom meeting augmented reality pagi ini. Pagi Terima Mbak kasih Salma. banyak. Dia pagi-pagi jam 10 ya Bu, di tengah kegiatan sekolah, menyempatkan untuk Zoom meeting hari ini, Masya Allah sekali. Ini kebetulan Mbak Nafa belum gabung, jadi saya akan mari kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mau cek Mas Adlan dulu. Oke, Mas Adlan sudah open kamera. Semoga suaranya jernih ya. Oke, Bapak Ibu, jadi hari Sebelumnya ini Mbak Salma bisa ya. di off-kan dulu mic-nya ibu-ibu yang sedang digor. Oke. Oh ya, oke. Wah, ini lagi pada olahraga di GOR ya. Saya belum mulai olahraga lagi, Bapak Ibu. Oke, jadi hari ini kita akan curhat-curhat juga mungkin akan membahas lagi apa ya, aplikasi atau gimana kemarin Bapak Ibu sudah menyelesaikan tugas dari Mas Adlan kayak gitu. Nah, mungkin nanti Mas Adlan juga akan ngasih tahu lagi gimana penggunaan assembler untuk membuat 3D yang kemarin seperti itu ya. Mungkin nggak lama-lama untuk Zoom meeting hari ini sekitar 1 jam atau mungkin kalau kurang dari itu sudah dirasa cukup, kita selesai kayak gitu ya Bapak Ibu. Langsung aja ke Mas Adlan, silahkan menyapa Bapak Ibu guru. Juga mungkin kalau mau share screen, mohon info ya, nanti aku bukakan untuk host. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Bapak Ibu. Ini apa? Langsung saja ya. Kemarin itu sudah saya share materi yang dari Google Classroom, berarti tentang pembuatan 3D dari awal sampai akhir. Dari yang awalnya, boleh share screen aja, Pak. Oke, sebentar saya buat host. Wait. Mas Adlan. Oke. Eh, Masih WhatsApp, Mas. Ya, nah mulai ini suara saya kedengeran kan? Ya. Nah, mulai dari topik yang pertama itu, sebelum kita offline kan berarti ini ada pengenalan. Terus setelah kita ketemukan, saya sehari selanjutnya ngirim pengenalan pembuatan 3D. Nah, dimulai dari sini aja, dari Bapak Ibu tuh ada kendala nggak di dasar pembuatan Blender ini, Bapak Ibu?
Ini yang sudah di itu ya Mas ya, di-upload ke Google Classroom ya? Iya, ini yang di Google Classroom sama sekalian yang link YouTube yang ada di grup. Itu dua video ini. Ini yang hari pertama, berarti yang hari Kamis. Ini dasar-dasar dari pembuatan Blender. Kan kemarin ada yang Blendernya berbeda gitu. Apa Bapak Ibu cuma melihat aja gak praktik? Kalau gak praktik juga gak apa-apa sih. Tuh, tapi seenggaknya ini dicoba aja. Terus materi yang selanjutnya, hari selanjutnya kan saya ngirim yang pembuatan 3D sederhana. Ini juga contoh kita membuat objek 3D dengan menggunakan ada gambarnya kayak gitu. Terus kita membentuk desainnya itu gimana. Terus yang terakhir itu adalah pembuatan tekstur. Nanti rencananya nanti sore itu saya kasih video tutorial Berarti sing lengkap. Blender ya. Kalau Nanti sore itu Blender lagi dia aku mau terus kan ke ono. nanti sore itu rencananya saya kirim materi lengkap yang kita praktekkan kemarin waktu offline, yaitu yang pakai assembler. Mungkin ini saya bahas sekilas ya. Nah, di assembler itu saya sekilas lagi. Nah, di assembler itu 3D-nya yang bisa dipakai itu ada 2 tipe saja. Ini contohnya. Ntar login assembler terlebih dahulu. Boleh assembler. Ini Kalau belajar AR, sabarnya harus banyak ya Mas ya. iya. Uploadnya butuh waktu. Nah, kan kalau Bapak Ibu nggak bikin 3D sendiri dari Blender, itu kita bisa download di Sketchfab. Di Sketchfab. Nah, di Sketchfab itu yang bisa masuk ke assembler hanya 2 tipe. Hanya 2 tipe sebentar. Nah, ini semisal Bapak Ibu udah bikin kemarin kan di Sketchfab, kita nyari gambar, nyari jenis 3D. Itu misal Macet. elephant. Elephant tulisannya gimana sih? PHAN. Nah, itu udah keluar. Nah, gini. Elephant, terus kita nyari 3D-nya. Nah, di assembler itu, ntar ini masih loading, sinyal di sini lagi jelek. Nah, 3D yang bisa digunakan di assembler, misal kita memasukkan 3D ya. Ini your 3D import. Nanti ini videonya saya tutorial, saya kasih sekitar sore atau malam. Oke. Nah, ini import 3D. Nah, ini tuh cuma bisa 2 tipe di sini. Hanya bisa .glb sama .fbx. Jadi kalau ibu-ibu nanti sama bapak kalau mau download 3D di FBX di Sketchfab, kita harus merhatiin yang di download itu GLB atau FBX. Misal ini kan ada 3D, ini 3D gajah.
Nah, ketika kita klik download, kita hanya bisa memasukkan yang di sini nggak ada FBX, berarti kita nyari yang GLB. Nah, kita nyarinya yang GLB, misalnya ini, yang GLB itu paling apa, kecil Mas? ini formatnya, format 3D-nya. Format 3D-nya itu ada OBJ, ada USDZ, ada Git sama GLB, sama yang satunya itu ada FBX. Nah, di assembler itu cuma bisa format FBX sama GLB. Jadi kalau yang FBX gak ada, kita bentar ini. Kita downloadnya yang GLB aja. Ini masih kedengeran kan suaraku? Masih, Mas. Nah, ini download yang GLB yang ukurannya paling kecil. Soalnya setahu saya di dalam assembler itu ada minimal berat, ada minimal 3D-nya. Beratnya itu berapa MB file size-nya. Seperti itu. Jadi kita cari yang paling kecil aja. Misal ini 5 megapiksel. Karena ini memang keterbatasan dari assembler, beda dengan yang kemarin saya minta buat install yang di Unity. Kalau Unity itu bisa seberat apapun, terserah kita. Tapi kalau di assembler kita hanya bisa satu image target dan satu buah 3D. Dan 3D-nya itu terbatas itu loh beratnya. Itu kalau pakai assembler. Kecuali kalau kita pakai Unity itu bisa semau kita, mau pakai 3D berapa, pakai image target berapa, itu terserah. Nah, ini udah ke download GLB, elephant.glb. Cara masukinnya, kita masuk ke sini tadi. Ini import 3D. Import 3D tadi yang hasil di download itu ini di download, terus ini elephant, open, kita tunggu. Nah, file size-nya itu 6 MB. Ini ada gajahnya. Ini udah ada gajahnya. Ini gajah. Terus objek 3D-nya kita kasih nama gajah. ID-nya gajah 123. Objeknya adalah gajah. Ini. Terus kategorinya kita cari yang animals. Karena ini memang animals ya. Habis itu kita next. Next, kemudian thumbnail gambarnya kita nyari contoh aja lah, kita nyari gambar apa ya, misal gini yang ada aja. Nah, terus kita next, kemudian set a preview upload seperti ini. Ini udah proses uploading. Nah, nanti langsung otomatis akan tampil di sini harusnya. Bentar. Nah, ini gajahnya. Gajahnya udah ada. Nah, kita bisa ngatur ini, kita posisinya. Gajahnya taruh di sini. Oke, ini gajahnya. Nah, kemudian selain bisa masukin 3D, ini bisa diperbesar ya. Di sini kan ada move, rotate tool. Ini di tool diperbesar bisa. Di scale. Nah, ini diperbesar. Nah, lebih seperti ini. Pindah lagi. Ini kalau mau di-rotate jadi rotate saja. Ini di-rotate. Bisa dirotasi, diputer-puter, ataupun diperbesar sama dipindah. Oke. Nah, selain dari memasukin 3D ini,
kita itu juga bisa memasukin video. Nah, misal contoh, saya dari YouTube, terus nyari tentang gajah adalah pengertian tentang gajah tadi. Nah, misal fakta tentang gajah 5 menit ini. Kemudian ini linknya, link yang di atas ini, Gajah, hewan terbesar. link ini di copy, linknya di copy kan, link ini di copy, kemudian kita masuk ke assembler lagi, ya assembler, kita masukin video. Nah, video di assembler itu bentuknya harus tutorial YouTube, nggak bisa kita masukin video sendiri seperti kayak nanti di Unity. Jadi kita harus masukin ke YouTube dulu baru ditampilkan. Kemudian ini nanti dibuat autoplay sama diputar terus juga bisa. Kemudian di place. Kalau linknya sudah, habis itu di place kan, nanti akan tampil di dalam ini, tertata di dalamnya. Nah, ini videonya udah ada. Nah, jadi ada 3D gajah dan ada video tentang gajah seperti ini. Nah, kalau ini sudah, kita image targetnya juga kita isi sudah ada. Terus kita publish kayak yang kemarin. Ataupun ini mau dikasih teks dulu, bisa teks gajah seperti ini. Kemudian teks gajah. Kemudian kita place. Nah, ini tulisan gajah. Kita taruh di depannya gini. Gajah, terus warnanya kita kasih warna apa? Ini kemudian di apply. Nah, misalnya kayak gini, gajah. Nah, ini gajah, ada 3D gajah dan ada tulisannya. Nah, kurang lebih kayak gini. Kemudian kita publish. Si capture-nya disesuaikan aja. Oke, kayak gini, kemudian capture. Nah, ini, kemudian ini, kita tambah sama gajah. Deskripsi gajah. Kategorinya apa berarti? Kategorinya terserah kita. Apply. Kemudian kita next. Nah, kurang lebih kan kemarin kayak gini. Ini itu untuk view 3D tanpa image target. Kemudian ini image target karena kita ada image targetnya kan. Nah, ini tanpa image target juga. Kemudian kita publish. Nah, oke. Kita tunggu. Nah, ini berarti sudah. Nah, ini di oke. Nah, ini linknya yang nanti kita gunakan untuk ngeplay gajah ini. Kurang lebih kan kayak gitu. Terus udah sih. Jadi kalau pakai assembler kita cuma butuh berapa menit dari tadi ya. Cuma sebentar, cuma kurang lebih sekitar 10 menitan kalau kita cepet nyari 3D-nya dan masuk-masukinnya. Gitu. Kalau Jadi tadi di play gimana, Mas? Hasilnya seperti Kalau- apa? kalau ini di play, Ya. bentar. Ngeplaynya gimana ya? Kalau pakai laptop. Oh, bisa deh, bisa. Saya playkan. Kan tadi saya share, Sudah dipublish. sudah dipublish kan. Kemudian ke WhatsApp dulu. Ke WhatsApp. Oh, jadi setelah dipublish, linknya itu bisa dibagikan ke orang-orang kayak gitu ya? Iya, linknya itu bisa dibagikan ke orang-orang.
Ini. Nah, ini linknya sudah saya bagikan. Kemudian saya buka lewat HP. Jadi aku buka apa? Visor. Akses. Sebentar. Ini saya harus ngaktifin HP dulu. Oh, udah. Ini kelihatan ya HP-nya ya. Kelihatan, Mas. Nah, ini kemudian kan tadi di WhatsApp ya. Nah, Iya. ini aku klik dulu tadi, aku klik terus masuk ke bagian ini. Kemudian pilih yang scan marker. Scan marker diklik. Habis itu masuk ke web kan. Terus ditunggu sebentar. Nah, nanti munculnya kayak gini. Kita pilih, nanti munculnya kayak gini. Terus pilih yang ini. Nah, ini akan muncul 3D-nya. Karena itu tuh di sini. Nah, ini itu ada videonya. Videonya itu muter terus nih kalau dilihat ini di jalan. Dan ada suaranya juga. Kurang lebih kayak gini. Oh iya, berarti suaranya tadi dari YouTube yang sudah ditaruh di assembler ya, Mas ya? Iya, YouTube-nya dari tadi video ini harus diupload di YouTube dulu, baru nanti bisa ke play bisa dimasukin video lewat URL ini. Kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi tugasnya Bapak Ibu nanti itu tugasnya kalau penilaiannya itu di 3D yang dimasukin sama video tentang pembelajarannya. Jadi kan kemarin Ibu juga pernah dapat materi tentang ini kan, apa video Iya. pembelajaran. Nah, itu videonya nanti diupload di YouTube terus dimasukin di sini. Sama kalau misal ada ilustrasi 3D-nya, kita nyari ilustrasi 3D-nya taruh di sini saja kayak gitu. Ntar itu yang dikumpulin. Nanti secara gamblangnya rincian tugasnya nanti saya upload di Classroom. Kurang lebih seperti itu. Oke, Mas Adlan. Mohon maaf nih tukang bakpao lewat depan rumah saya. Oke. Oke, jadi nanti untuk ininya akan diupload nanti, akan dikirim nanti sore ke grup ya, Mas ya? Ya, nanti saya upload di grup. Sekalian tutorial cara ngupload di YouTube-nya gimana dari awal sampai akhir. Seperti itu. Oke, oke. Bapak Ibu, apa ada pertanyaan untuk materi hari ini? Dan kesulitannya gimana kemarin sudah mengerjakan tugas dari Mas Adlan?
Ya, gimana Bu? Masih kesulitan, Mbak. Kami dari Bapak Ibu SMK Negeri 2 Donorejo ini banyak yang kesulitan dalam memilih objek. Jadi kemarin itu yang pakai aplikasi apa ya kemarin? Mudah yang Sketchbook. menggunakan assembler. Oke. Memilih objek menggunakan Sketchfab itu ada yang tidak mau apa ya? FBX apa F apa? Bu. Pokoknya Iya, Bu, formatnya tidak mendukung FBX, seperti ya. itu. Iya, FBX seperti itu. Jadi kami lebih menurut kami kalau mengerjakan tugas ini menggunakan apa itu assembler itu loh, yang pakai aplikasi itu. Mohon bimbingannya Mas Adlan, mungkin kami banyak kekurangan. Terima kasih. Oke, Bu Farida. Iya betul, saya juga mengikuti untuk yang assembler ini lebih mudah ya. Kita langsung bisa tahu hasil dari apa yang udah kita kerjakan dalam waktu beberapa menit kayak gitu. Jadi saya pikir memang lebih mudah pakai assembler ini kayak gitu. Ini Mas Adlan kira-kira dari Bapak Ibu guru sudah ada yang mengumpulkan tugas? Saya ganti Zoom yang satu saja. Kedengeran kan suara saya? Iya, kedengeran. Ini apa? Kemarin ada yang sudah kirim tugas di Nafa, tapi belum saya cek.